Tuhan semuanya. Shalom, aku mau mengundang kita untuk merenungkan kasih-Nya Tuhan selama seminggu ini. Siapa yang merasa Tuhan baik banget sama kita hari-hari ini? Amin. Aku ajak kita untuk tutup mata, kita bilang, Tuhan terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu ya Bapak sepanjang minggu kemarin ya Bapak. Kami boleh berkumpul bersama-sama di sini bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Kami yakin ya Bapak, kami datang ke sini bukan suatu kebetulan ya Bapak. Kami rindu ya Bapak untuk terus bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Engkau yang sertai kami ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman masih dalam hadirat Tuhan. Kita renungkan kasih-Nya Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus Engkau baik ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan untuk membawa syukur kami ya Tuhan. Hanya Engkau di
Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku memberitakan nama Engkau lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang sertai pada kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Coba teman-teman kiri kanannya boleh sambil tos kiri kanannya bilang yang semangat dong hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah hidup yang kita pilih. Amin. Yesus Tuhan, tempatku percaya
buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita sama-sama katakan lagi. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa? Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan apa? Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di mana? Di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sahabatku berada di sisiku. Oh sahabatku selama-lamanya. Katakan apa lagi? Oh sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, amin. Teman-teman, aku boleh undang untuk duduk kembali. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita siapin hati kita. Lebih lagi, kita mau bilang, Tuhan, lindungin aku di belakang salib-Mu ya Tuhan. Hanya dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, kami boleh menghadapi hari-hari kami ya Tuhan. Walaupun kami di sini merasa sendirian, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Aku percaya Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Saatlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Worship you, Jesus. Ku tahu Engkau Tuhan selalu bersama kami. Kita sama-sama akan sedalam hati kami pun Kau tahu Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Kau yang tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Aku coba untuk bagian beriman. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Jesus, ku tahu Engkau selalu bersama kami. Tuhan.
Tuhan, lagu ini kita bersyukur memiliki Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Bapa yang terlalu indah kalau kita mau lukiskan dengan kata-kata yang ada. Tapi kita memiliki iman bahwa kita memiliki Bapa yang luar biasa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia ada sebelum kita ingin mengenal Dia. Dan hari ini, di tema hari ini forgiveness, kita berdoa supaya Bapa lewat Roh-Nya menjamah setiap kita. Kita mau beres hari ini. Kita mau bereskan hati kita di hadapan Tuhan, buat sesama, terutama buat diri sendiri juga. So, teman-teman, mari kita buka hati. Biarlah Roh Tuhan yang lemah lembut, yang penuh kuasa, mengubahkan, menjamah setiap hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk sore ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berperkara di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jangan lewatkan satu orang pun yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang melembutkan setiap mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pemulihan di tempat ini. Hati kami diubahkan Tuhan. Hati kami diperbaharui Tuhan, menjadi semakin sempurna Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Thank you para pemusik, para singer. Shalom teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang forgiveness. Percayalah, saya sampai sekarang juga masih belajar tentang forgiveness. Sebenarnya forgiveness ini ya, ini basic utama setiap kita orang Kristen. Dan sepertinya sampai nanti Tuhan Yesus datang pun kita masih tetap belajar tentang forgiveness. Karena saya ingat teman-teman, ketika saya mungkin seusia teman-teman sampai saya sekarang itu, saya itu nggak luput dari kesalahan. Dan selalu ada orang-orang yang menurut saya itu mengecewakan buat saya gitu loh. Di setiap musim, di setiap umur saya tuh saya ngerasain ada hal-hal seperti itu. Nah, mungkin pengalaman kita nggak sama ya. Mungkin hari ini boleh nggak saya minta kesediaan teman-teman, boleh nggak angkat tangan siapa yang nggak pernah bikin salah sama dirinya sendiri? Boleh nggak kali ini yang merasa iya angkat tangan? Siapa yang pernah bikin salah sama orang lain? Ya, jangan diturunin dulu ya, sampai pertanyaan ini ternyata teman-teman bertentangan, boleh diturunin. Terus pertanyaan berikutnya, siapa dari antara kita yang nggak pernah bikin salah sama Tuhan? Ini kayak permainan kata-kata ya. Kayak tadi si Koko bilang pernah, kali ini nggak pernah, sekarang pernah lagi. Berarti teman-teman nyimak. Ya. Nih pertanyaannya lagi. Siapa yang pernah mengalami kekecewaan dari orang lain? Boleh angkat tangan kalau yang pernah. Nah, siapa, tangan masih di atas? Nah, ini kan pertanyaan siapa yang pernah ngalamin kekecewaan, ya kan? Nah, siapa yang udah mengampuni orang itu?
Wah, luar biasa. Berarti saya udah boleh pulang kayak gini. Ya. Siapa di sini yang merasa kok saya kayaknya belum ngampunin diri sendiri ya? Ada nggak? Kak Rohmat, thank you atas kejujurannya. So, jadi kita sepakat ya bahwa yang namanya kesalahan, kekecewaan itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari dalam hidup ini. Ya. Nah, next slide. Nah, ini dia. Kalau memang kesalahan itu nggak bisa dihindari, sebenarnya nggak ada orang yang nggak pernah bersalah. Semua orang membuat kesalahan. Cuman apa sih yang bikin kesalahan itu menjadi sebuah konflik? Karena kesalahan itu ditambah sama komunikasi yang buruk, bad communication. Ditambah lagi sama egois. Jadilah konflik. Seharusnya sebuah kesalahan itu gak harus jadi konflik. Karena apa? Setiap orang itu wajar. Bikin kesalahan itu wajar. Tapi kalau kita ngerasa, oh konflik itu wajar. Konflik yang sehat, yes benar, itu wajar. Karena kita semua punya pemikiran yang berbeda. Konflik yang sehat. Tapi di sini maksudnya konflik yang gak sehat gitu loh. Kenapa? Ya itu karena kita tuh punya komunikasi yang buruk sama kita tuh egois. Egois tuh artinya kita cuma mikirin diri kita sendiri. Egois tuh cuman bisa bilang, lu ngertiin gak sih perasaan gue? Pernah gak sih kita bertanya sama diri kita sendiri, kita ngertiin gak sih perasaan dia? Ketika kita pengen melakukan sesuatu terhadap orang lain, kita pernah ngerti gak sih? Kalau misalkan kejadian ini dilakukan buat kita mau gak sih? Kalau kita nggak mau ya kita jangan lakuin juga buat orang lain, ya kan? Nah, jadi sebuah kesalahan ditambah komunikasi yang buruk, ditambah lagi egois, jadilah konflik. Nah, jadi seharusnya gimana? Next slide. Nah, kalau memang kesalahan itu nggak bisa dihindari, yang penting saya percaya segala sesuatu di dalam hidup ini terjadi itu tergantung respon kita. Menurut saya akibat itu lebih penting daripada sebab. Kalau sebab itu ada istilah begini, kita itu nggak bisa menghindari seekor burung terbang di atas kepala kita. Ya, coba siapa yang bisa menghindari seekor burung terbang di atas kepala kita? Tapi kita bisa menghindari supaya burung itu enggak bersarang di atas kepala kita. Dia lewat ya lewat aja. Tapi dia ada di atas kepala kita, bersarang di kepala kita, itu urusan kita. Tergantung bagaimana kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakuin? Nih sering kali nih ya. Ini kita belajar. Saya sendiri masih belajar. Kadang-kadang ketika ada kesalahan sesuatu yang kita nggak sukain, kecenderungan apalagi kita orang timur, orang Indonesia yang dikit-dikit, aduh nggak enak lah, wah biarin aja, ntar juga benar sendiri, ntar juga baik sendiri. Saya mau kasih tahu teman-teman, yang namanya bangke mau ditutupin sebagaimanapun pasti nanti bau busuk. Jadi lebih baik bangkainya dibuang. Mungkin bilang, Koko ngomong gampang. Makanya saya bilang saya masih belajar. Tapi saya mau kasih tahu ini sesuatu yang benar. Kalau kita ada yang gak beres dengan orang lain, dengan diri kita, dengan Tuhan, itu harus diberesin. Gak bisa kita deny, gak ada apa-apa kok, gak apa-apa kok, aku masih bisa terima. Aku disakitin masih bisa terima, gak apa-apa. Aku dikecewain masih bisa terima, gak apa-apa. Itu kan pemikiran kita. Padahal orang yang ngecewain kita itu lebih memilih, kalau gue ada bikin salah sama lu tolong ngomong ya. Mungkin gue lupa, mungkin gue salah ngomong, gitu loh. Jadi lebih baik kita ngomong, ya tentu dengan sopan ngomong, Kak, Pa, Mama, gitu loh. Aku nggak suka seperti ini. Kok aku rasanya kurang sukacita ya, kurang damai sejahtera ya. Kok aku nggak terima gitu loh. Nah itu tinggal dijelasin. Kadang-kadang budaya orang timur itu nggak enakan. Akhirnya cenderungnya apa? Cuek aja. Kalau nggak kedua menarik diri. Udah tahu nih ada konflik. Udahlah kita nggak mau konflik. Ini yang terutama kaum pria sih. Saya ngomong apa adanya.
Terutama kaum pria yang suka menghindari konflik. Ya. Kalau wanita itu suka mengutarakan isi hati tuh. Kalau pria itu nggak suka menghindari, jadi lebih menarik diri. Ya udahlah, nggak apa-apalah gitu loh. Ya, mungkin yang nanti pengen berpasangan atau menjalin hubungan harus belajar mengutarakan. Jangan dibiasakan apa-apa itu menarik diri. Ya, percaya nih omongan saya, benar percaya omongan saya. Kalau enggak itu sama aja kita memendam konflik. Konflik itu nggak pernah terpecahkan. Harus disampaikan. Dan ketiga, nah ini juga sering nih. Mungkin kalau di ibadah lain suka dibilang, oh di sini nggak ada, di sono sini ada. Saya mau bilang di sini juga ada. Ya, cuekin aja, menarik diri, gosip di belakang. Kenapa saya bilang kalau di khotbah lain, oh di sini nggak ada, di luar banyak. Tapi saya mau bilang di sini ada. Kenapa? Kita mau beresin. Kita nggak bisa deny, oh kita ada masalah loh sebenarnya yang kita harus beresin. Nggak bisa bilang, oh di sini nggak ada. Enggak, ada. Saya juga ada. Tapi yang penting kan keterbukaan adalah pemulihan, awal pemulihan. Ketika kita mau terbuka, kita ngomong, makanya konflik itu nggak perlu terjadi. Yang terjadi adalah kita suka ngegosip di belakang. Bilang, itu si Kak Rohmat kok kayak gitu sih? Pecicilan banget tuh orang. Tuh kan, ini aja udah mulai terbuka, nggak apa-apa. Padahal saya asal ngecap aja loh. Ya, kok kabarnya sama Kak Ci Ivi orangnya kepo banget deh. Ngapain sih ngurus-ngurusin hidup gue? Kayak gak ada urusan sendiri aja. Urusan sendiri aja belum bener. Aduh, seharusnya teman-teman punya kakak kayak gitu tuh bersyukur loh. Bukan apa, kadang-kadang saya lihat banyak anak-anak muda itu kurang perhatian dari orang tua, ya. Nah saya nggak tahu di sini atau ada atau enggak gitu ya. Cuma kadang-kadang kurang perhatian. Jadi kalau ada yang perhatian seharusnya bersyukur. Jangan pikir, lu ngapain sih perhatiin gue, kepoin gue? Orang tua gue aja nggak kepo. Coba pikir lagi deh. Sebenarnya kita ini mau diperhatiin apa enggak sih? Saya belum pernah ketemu sih. Nggak ada orang yang nggak minta diperhatiin. Saya belum pernah ketemu sih. Makanya ada istilah, wah lu kurang perhatian namanya. Tapi saya belum pernah dengar, gue lebih perhatian. Kelebihan kayaknya nggak ada deh, itu terlalu GR kayaknya. Nah jadi ya jangan cuek, jangan menarik diri, jangan gosip di belakang. Belajar ngomong di depan apa adanya. Tentu dengan sopan, dengan kasih. Teguran itu baik. Jangan caci maki langsung nada tinggi gitu loh. Nah yang harus kita kasih, harusnya kita itu be positif, punya positive thinking lah. Ya. Harus menghandle ini dengan baik. Kita punya pikiran positif dan kita punya inisiatif untuk menanganinya ini. Itu dulu, hati beresin, positive thinking kita beresin. Harus diberesin. Gak bisa ditunda-tunda terlalu lama. Karena itu ntar akan jadi konflik. Coba deh, pernah kejadian kan pasti teman-teman, kalau ada masalah, udah gitu tiba-tiba teman kita diem-diem aja. Kita dalam hati, gila nih orang, gak ngerasa salah apa? Ada sering kali gitu, saya aja sering begitu gitu loh. Ya, jadi cepet-cepet aja diberesin. Nah, nanti kita belajar nih. Nah, jadi seharusnya next, yang namanya kesalahan, yang namanya mistake itu, bagaimana cara handle-nya supaya bisa jadi blessing. Sebuah masalah, sebuah kesalahan, kalau kita mau memiliki sesuatu yang positif dan kita mau menanganinya, kita mau, dikatakan di sini kita mau merendahkan hati, which is rendah hati itu firman Tuhan loh. Dan kita mau mempraktekkan pengampunan, praktek pengampunan itu juga perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita proaktif. Proaktif tuh harusnya kita tuh benar-benar jangan nunggu, jangan berasumsi, jangan mikir.
Bahkan firman Tuhan bilang apa? Kita jangan ibadah deh. Firman Tuhan kan bilang, kalau kita punya masalah dengan saudara kita, dan itu belum beres, lebih baik kita nggak usah datang ibadah, kita beresin dulu masalah itu. Ya, itu firman Tuhan loh. Nah itu yang maksudnya namanya proaktif. Jangan nunggu, tapi kita proaktif gitu loh. Apalagi di gereja, sebenarnya kalau di gereja ini kan lingkungan seperti ini minta maaf sesuatu hal yang baik. Mungkin kalau di luar, di sekolah, di kantor, ataupun di mana, di lingkungan di luar gereja, ngapain lu minta maaf? Gengsi kali, malu kali, belum tentu lu yang salah. Padahal kalau saya pribadi ya, saya gak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Saya mau hati saya beres. Dia mau benar, silakan. Dia mau salah, silakan. Saya mau benar, monggo. Saya mau salah, ya udah saya minta maaf. Intinya hati saya mau beres. Kalau memang gak ada sesuatu yang terjadi, tinggal tanya, Ber, lu ada masalah gak sih sama gue? Gak ada kok. Oh ya udah kalau gitu. Gue cuma takutnya kita ada masalah sih. Kalau gak ada ya udah, that's it, beres gitu loh. Tapi di make sure aja gak ada masalah, gak ada salahnya kan. Supaya apa, hati kita beres. Apalagi kan di sini juga kita banyak yang melayani Tuhan. Gak enak melayani Tuhan, hatinya gak beres. Ya, nah jadi kita harus humble, udah kita harus praktek taat, mempraktekkan yang namanya pengampunan ini, dan kita harus proaktif. Baru yang namanya kesalahan itu bisa menjadi sebuah blessing, bisa menjadi sebuah berkat. Gimana cara kita punya positive attitude, kita beresin, kita praktekkan pengampunan, itu jadi blessing teman-teman. Saya sering kali, gak tahu ya di sini ada yang pengalaman gak? Saya waktu mungkin di bawah umur-umur kalian lah mungkin ya, seumuran anak saya yang SMP. Saya kalau di sekolah berantem, setelah berantem besoknya jadi teman dekat loh. Sekarang saya berantem sama si A nih, tiba-tiba kita beresin, udah sorry ya bro, gini. Besoknya siapa yang ganggu kita berdua? Siapa yang ganggu lu? Itu urusannya sama gua. Siapa yang ganggu gua? Urusannya sama lu. Sampai kayak gitu. Karena apa? Kita handlingnya tuh beres. Tapi bukan artinya, oh berarti begitu ya kok. Bukan. Maksudnya kalau kita handling beres, itu bisa jadi best friend kita. Bisa jadi best friend kita. Bisa jadi teman kita. Kalau enggak, ya itu udah namanya jadi musuh abadi itu. Rival abadi. Ya. Nah, praktek pengampunan ini nanti teman-teman bisa lihat di Efesus 4 ayat 31-32. Dan yang namanya proaktif mengampuni yang tadi saya udah bilang, itu ada di Matius 5 ayat 23-24. Ya, tinggalkan dulu deh yang lain-lain, beresin dulu hati ini. Hati kita tuh diberesin dulu. Kalau hati kita nggak beres juga, contoh misalkan saya khotbah di tempat ini, saya ada nggak beres sama kalian. Kalian kan bisa ngomong, ngomong doang lu kok. Lu aja belum minta maaf sama gue. Lu kemarin bikin salah, sadar gak? Kan gak enak juga kayak gitu. Atau saya pribadi juga misalkan ada salah sama Rohmat. Aduh pas khotbah ada Rohmat lagi. Kesannya saya sok bener, sok ngomong di depan. Padahal saya sesuatu ada yang saya belum bereskan sama Kak Rohmat gitu. Jadi cepet-cepet aja beresin. Ya. Nah yang penting adalah bagaimana kita mengampuni kesalahan ini. Sehingga gak jadi konflik. Malah jadi blessing. Percaya deh ketika orang diampunin tuh, orang tuh rasanya sejuk banget. Orang akan melihat Tuhan baik lewat orang itu gitu. Ini orang baik banget ya. Biasa gue kalau bikin kesalahan entah dibully, entah dicaci, entah dimusuhin rame-rame. Ini kok gue malah diampunin langsung. Malah dia yang nanya ke gue loh. Gue ada bikin salah gak sih? Kalau ada gue minta maaf ya bro. Beneran. Nah next. Kita mau belajar nih tentang forgiveness, pengampunan. Mengampuni adalah keputusan, bukan perasaan. Ya. Sama-sama nih kita bilang sama-sama ya. Mengampuni adalah keputusan, bukan perasaan. Nah, jadi gini, mengampuni adalah keputusan untuk tidak mempertahankan kekecewaan itu di dalam hidup kita. Tanpa harus menunggu perasaan kita siap. Ngerti ya?
Jadi mengampuni itu adalah sebuah keputusan walaupun perasaan kita belum siap. Kita memutuskan untuk saya mau membuang kekecewaan ini, saya nggak mau tinggal di sini, tapi saya mau move on. Perasaan belum siap, tapi saya harus putusin sekarang. Itu namanya pengampunan. Ya. Jadi pengampunan itu adalah kita menerima sebuah kenyataan, kekecewaan yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita memutuskan untuk tidak tinggal di sana. Dan kita memutuskan untuk melanjutkan hidup, kita mau move on. Itu mengampuni adalah keputusan bukan perasaan. Yang kedua, mengampuni itu bukan melupakan. Karena apa? Kita nggak amnesia. Bahkan secara ilmu itu semua yang terjadi di masa kecil kita yang kita nggak pernah ingat itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan itu akan kelihatan dari perilaku kita tanpa kita sadari. Karena apa? Itu alam bawah sadar kita yang ngedrive semuanya. Perlu orang-orang yang memang bisa membuka semua itu. Jadi mengampuni itu bukan melupakan. Itu yang membuat orang trauma, yang membuat orang itu menyimpan kekecewaan, tapi dia nggak tahu kenapa. Karena apa? Karena dia emang nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa. Semua itu ada di dalam ingatan kita. Ya, jadi mengampuni itu bukan melupakan dan bukan berarti udah sembuh. Ya, bukan berarti udah sembuh. Karena apa? Gini. Semakin emosional suatu kejadian, itu akan semakin lama. Karena sakitnya tuh di sini gitu loh. Ya. Akan semakin lama dan akan sangat sulit dilupakan. Saya punya kenangan-kenangan yang tidak terlupakan sampai sekarang itu punya. Tapi saya bisa tersenyum dan saya bersyukur sama Tuhan saya punya kenangan itu, saya punya masalah itu. Tapi saya nggak tinggal di sana lagi. Itu menjadi bagian dalam kehidupan saya, bagian dari kehidupan teman-teman gitu loh. Part of your life, nggak apa-apa. Karena tanpa bagian itu, tanpa part itu, percayalah kalian nggak ada di sini. Kalian nggak ada di sini. Kalau saya dulu nggak nakal, saya nggak ada di sini. Kalau saya dulu nggak ada di sini, saya nggak ketemu istri saya. Kalau saya nggak ketemu istri saya nggak punya anak 2. Jadi nggak ada yang perlu disesalin. Itu semua bagian dari hidup kita. Semuanya itu, karena apa? Masalah itu saya kelola dengan baik, akhirnya jadi blessing. Saya bisa melayani Tuhan itu, aduh so happy lah. So happy, kita semua udah ditebus. Kita harus ingat nih ya, sampai kapanpun. Saya harap teman-teman selalu ingat, tubuhmu, hidupmu itu bukan milikmu lagi. Itu milik Kristus, karena Yesus yang udah tebus sendiri. Itu harus ingat. Ya, harus ingat sampai kapanpun. Nah, balik lagi masalah mengampuni bukan melupakan dan berarti sembuh. Ya, nggak mungkin lupa, bro, sis, teman-teman, nggak mungkin lupa. Jadi udahlah, nggak usah harus dilupakan. Mungkin ada yang dulu disakitin sama lawan jenis atau sama teman, gua nggak bisa lupain kejadian itu. Ya memang nggak usah perlu dilupakan. Tapi ya udah, don't stay there, jangan tinggal di sana, move on. Ya, move on. Move on itu bukan berarti cari lagi yang baru, enggak gitu juga. Maksudnya move on, lanjutin hidup juga. Dan bukan berarti harus, kok berarti kalau gue udah ngampunin dia, gue harus punya hubungan lagi gak sih sama dia? Ya enggak juga. Bukan berarti tarik ke belakang, loh katanya lu udah ngampunin, kenapa kita gak berhubungan lagi? Lah kan gue cuma ngampunin, gak harus berhubungan lagi juga. Ya teman-teman, ngerti gak? Ngampunin. Tapi kalau untuk membuat sebuah komitmen baru, itu pikir lagi. Gak harus juga. Gak harus, udah ngampunin berarti harus kembali lagi. Enggak. Beda ya kalau saya suami istri ini beda lagi urusannya gitu loh. Ya, ini khusus yang masih single aja. Ini saya kasih contoh ekstrim lah. Misalkan nih, Cimoria dulu punya teman dekat
Tahu temannya kasar, suka mukulin. Terus tiba-tiba ya udah Cimoria ampunin lah, ya udahlah, gue ampunin deh lu. Ya udah berarti kita balik lagi. Enggak juga harus begitu teman-teman. Ya udah kita temenan aja, biasa-biasa aja, nggak usah lebih gimana lagi, ya. Jadi nggak harus ngampuni itu kita harus bikin komitmen baru lagi, nggak juga. Nah, bukan berarti sembuh, karena apa? Hati ini nggak bisa pulih secepat itu. Saya kadang-kadang suka berpikir saya ini masih menyimpan luka masa lalu itu masih ada. Ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ada satu ilustrasi yang menurut saya bagus banget, saya nggak lupa sampai sekarang. Sebuah pohon, teman-teman paku, ya, teman-teman paku pohon. Terus, oke, diampunin, pakunya cabut. Kira-kira lubang paku itu untuk jadi rapat lagi lama nggak? Lama, teman-teman, numbuhin pohon. Dan ketika dia tumbuh lagi, berbekas nggak? Pasti berbekas. Jadi ya udah, pohon ini harus hidup, harus move on. Kita juga harus move on. Tapi jangan bilang berarti udah sembuh. Enggak, lubangnya masih ada, lukanya masih ada, ketutup pun masih berbekas. Tapi ya udah, kita move on aja, ya. Nah, berarti gimana tuh kok? Kalau nggak harus sembuh, apakah kita nggak harus ngampunin? Nih, prinsipnya adalah gini, ampunin dulu, baru kita bisa sembuh. Jangan nunggu sembuh dulu, baru kita ngampunin. Ya, mirip sama yang tadi. Jangan nunggu siap, baru kita ngampunin. Kita ampunin dulu, tanpa harus siap. Sembuh pun juga sama. Jangan nunggu sembuh, gue belum sembuh, gue gak mau ngampunin. Terbalik. Kita ampunin dulu kalau memang kita mau sembuh. Kita ampunin dulu kalau kita mau sembuh. Nah, itu pengampunan. Nah, yang ketiga, itu pengampunan tidak hanya mengampuni orang lain, tapi juga akibat luka dari kesalahan tersebut. Nah, ini maksudnya begini. Firman Tuhan kan ngajarin kita harus ngampunin. Apakah ada dibilang, oh iya kok, aku sih ngampunin, tapi dia belum minta maaf tuh. Tuhan gak bilang, apakah orang itu harus minta maaf atau enggak kok. Orang itu mau minta maaf kan urusan dia, bukan urusan kita. Tugas kita apa? Ngampunin. Orang yang nggak minta maaf, nggak minta ampun, ya biarin aja, bukan urusan kita. Jadi seringkali kita dengar kan, mungkin di sinetron atau di mana, aku minta maaf ya, aku minta ampun, terus tiba-tiba, aku udah ampunin kamu kok, gitu. Emang seharusnya seperti itu teman-teman. Emang seharusnya seperti itu, apalagi kita orang Kristen. Itu bahasa yang benar ketika ada teman minta maaf. Bro, gue minta maaf ya bro. Tenang aja, gue udah ampunin lu kok, gue udah maafin lu. Itu yang benar memang. Tapi yang punya salah juga tahu diri, tetap minta maaf. Jangan, gue tahu bro, pasti lu udah maafin gue lah, jadi gue gak bisa minta maaf. Enggak gitu juga. Harus ada take and give. Nah, sekali lagi kan tadi saya bilang, kalau misalkan kita diperlakukan seperti itu, kita mau nggak? Kalau nggak mau, kita jangan gituin orang lain juga, ya. Jadi tidak harus menunggu orang itu minta maaf baru kita ampunin. Ampunin sebelum orang itu minta maaf. Karena kemungkinan besar juga orang itu nggak pernah sadar kalau dia salah, jadi dia nggak pernah minta ampun, minta maaf sama kita. Yang penting kita beres dulu. Nah, yang seringkali kita lupa mengampuni itu adalah diri kita sendiri. Kita ngampunin orang lain, tapi ketika orang itu bikin salah sama kita menyimpan kesalahan itu, dendam itu, luka ini yang kita nggak pernah beresin teman-teman. Makanya tadi saya bilang kita mau hati kita beres. Jadi kita bukan cuma ngampunin orang itu, tapi kita juga mengampuni luka atas kesalahan tersebut.
Nah, seringkali hal ini terjadi berulang-ulang. Jadi jangan pikir kalau keingetan gitu ya, misalkan keingetan, aduh gue masih luka nih. Jangan kepikiran, jangan bilang, gue belum ngampunin dia deh kayaknya deh. Karena gue masih selalu ingat. Kan saya udah bilang, kita gak bakal lupa. Ketika itu terjadi, udah kita ampunin lagi. Makanya kenapa Alkitab itu menulis, sampai berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali? Enggak. Tuhan bilang berapa? 70 kali 7. Artinya apa? Ketika kita ingat lagi kesalahan yang lama-lama itu, ya udah ampunin lagi, ampunin lagi. Beberapa hal itu perlu diampuni berkali-kali memang. Bahkan Alkitab bilang 70 kali 7. Jadi nggak gampang memang. Cuman paling enggak ketika hari ini kita mendengar firman ini, kita tahu masalah pengampunan, bagaimana reaksi kita tahu harus ngapain. Jadi kalau tiba-tiba keinget lagi luka itu, masalah itu, ya udah ampunin lagi. Jangan heran, jangan bingung, oh berarti gue belum ngampunin nih. Gue belum beres nih gitu. Enggak juga. Ya. Next. Pengampunan Pengampunan adalah mempercayakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang lain. Saya belajar, ketika saya punya masalah sama orang, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita berdoa. Sebelum kita say sorry pun, kita berdoa dulu. Paling enggak kita minta Tuhan bimbing kita ngomong apa sih nanti. Ketika kita berdoa berarti apa? Kita beres dulu sama Tuhan. Kita beres sama Tuhan, kita beres sama Dia. Dan ketika kita serahkan itu sama Tuhan, di sini bilang, berarti itu kita mempercayakan Tuhan bekerja. Bisa jadi kita nggak ketemu orang itu, tapi biarlah ketika kita melepaskan pengampunan, saya percaya Tuhan itu langsung bekerja di situ. Ya, kan ada dibilang Tuhan bilang Tuhan mendatangkan segala sesuatu demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia kan. Next, pengampunan adalah bukti dari keselamatan. Ini adalah doa Bapa kami. Ya. Matius 6, 14, 15, pengampunan adalah bukti dari keselamatan. Teman-teman percaya gak sih kalau teman-teman udah diselamatkan? Ya, teman-teman percaya gak kalau teman-teman udah diselamatkan? Kalau teman-teman udah percaya kalau teman-teman diselamatkan, berarti teman-teman percaya kalau teman-teman punya dosa sudah diampuni. Benar gak? Kalau teman-teman percaya teman-teman punya dosa sudah diampuni, firman Tuhan berkata, ampunilah seperti aku mengampuni kamu. Ya kan? Tuhan ampuni aku seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Tuhan Yesus, kita percaya kita diselamatkan, kita percaya dosa kita diampunin, berarti kita percaya kalau dosa kita juga diampunin. Berarti apa? Kita harus mengampuni orang lain. Itu artinya apa? Itu bukti bahwa teman-teman itu benar-benar sudah diselamatkan. Jadi kalau kita susah untuk mengampuni orang lain, itu perlu dipertanyakan. Teman-teman yakin gak sih masih selamat? Karena ini firman Tuhan bilang seperti ini gitu. Berarti kan ada yang gak beres kalau kita gak bisa ngampunin sesama kita. Ketika kita gak bisa ngampunin sesama kita berarti belum menerima pengampunan dari Tuhan juga sepenuhnya. Karena kalau kita udah terima pengampunan dari Tuhan sepenuhnya, di Alkitab ada dibilang, ada seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain, hutangnya dihapuskan. Padahal hutangnya itu besar banget. Seharusnya dia happy dong. Tiba-tiba ada temannya yang berhutang kepada orang yang hutangnya dihapuskan, padahal hutang itu lebih kecil. Dia kagak mau lu ngampunin. Nah, kita jangan seperti itu teman-teman. Kita ini terima pengampunan luar biasa dari Tuhan. Free. Jadi kita harus kasih juga free juga. Nggak harus tanpa syarat juga.
Nggak harus tanpa syarat, nggak ada syaratnya kok kita ngampunin. Orang kita dapatnya juga free, masa kita ngasihnya harus pakai bayar, harus pakai persyaratan, ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman yakin teman-teman udah diselamatkan, berarti teman-teman yakin dosa teman-teman sudah dihapuskan. Kalau teman-teman yakin itu, seharusnya teman-teman gak berat untuk ngampunin orang lain. Itu bukti teman-teman sudah diselamatkan. Nah, yang terakhir, bagaimana sih mengalami pengampunan yang sejati? Bahasa kerennya tuh keterbukaan adalah awal pemulihan. Dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 8-10, nanti teman-teman boleh buka di rumah. Akui kebutuhan kita akan pengampunan. Saya mau bilang teman-teman, jangan bahasa yang halusnya, jangan bodoh lah. Akuin aja kita memang perlu pengampunan. Jangan kita sombong, arogan, enggak, gue gak butuh pengampunan, gue gak salah kok. Udahlah. Teman-teman belajar dari Ayub. Ayub itu setiap hari membakar mezbah. Bakaran. Tujuannya apa? Dia cuma bilang, ya kali-kali aja anaknya bikin salah. Kali-kali loh, padahal dia nggak tahu anaknya bikin salah apa enggak. Ya udahlah. Kenapa ada di doa Bapa kami, setiap hari kita doa, Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Teman-teman, kita butuh pengampunan. Butuh sekali pengampunan. Mungkin kelakuan kita itu nggak salah, tapi pikiran kita belum tentu. Ini kalau pikirannya bisa dibuka, saya bisa baca pikiran teman-teman. Waduh. Perasaan belum tentu. Motivasi belum tentu. Lebih baik kita belajarlah dari Ayub. Kali aja. Itu doa saya setiap malam sih. Karena menurut saya, ya kali aja emang saya bikin salah, keluarga saya bikin salah. Ya Tuhan tolong ampunin lah. Kalau saya sadar kesalahannya, saya ngaku. Tuhan, hari ini saya melakukan hal ini, saya melakukan hal itu, saya minta ampun. Tapi Tuhan, kalau sampai ada yang gak teringat, tolong saya tetap doa minta maaf, minta ampun. Nah itu sebenarnya awal pemulihan. Karena kita mengakui bahwa kita butuh untuk diampuni teman-teman. Ya, yang kedua itu kita menerima apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Ini penting. Ketika kita mengakui kita butuh yang namanya pengampunan, kita terima apa yang Yesus sudah lakukan. Yang Yesus lakukan adalah ia mati di atas kayu salib untuk menebus kita, segala dosa kita dia tebus. Kita akuin itu dalam hidup kita. Kita harus akuin. Dan yang terakhir, minta pengampunan dengan iman. Ya, nah mungkin ayat terakhir boleh kita buka nih, 1 Yohanes 1 ayat 9. Minta pengampunan dengan iman. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi teman-teman, kita mengakui kita butuh, kita menerima, mengamini apa yang Yesus sudah lakukan, dan kita mengimani bahwa kita minta pengampunan dan kita terima itu dengan iman. Akhirnya apa? Dengan kita melakukan hal itu, kita beres dengan diri sendiri. Ketika kita beres diri sendiri dan kita ingat bahwa kita ini bukti keselamatan adalah mengampuni orang lain, kita juga beres sama orang lain. Kita terima sesuatu dari Tuhan, kita beres dengan Tuhan, kita beres dengan diri sendiri, kita bisa beres dengan orang lain. Kita bisa beres dengan orang lain. Jadi kalau kita mungkin ada masalah gak beres dengan orang lain, kita mesti cek sih. Kita diri sendiri udah beres belum sih? Berarti kalau diri sendiri belum beres, kita mesti cek. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan ada yang lagi gak benar atau ada yang salah gitu loh. Makanya kita harus jujur ngaku bahwa kita memang butuh pengampunan. Nah, ini materi yang sudah saya bagikan. Jadi ya teman-teman, mungkin next slide boleh ditampilkan. Teman-teman, ketika kita ada di komunitas seperti ini ya, kita nggak perlu, bukan berarti enggak ya. Kita nggak
nggak perlu bisa jadi WL kayak siapa? Israel kemarin di acara 17-an. Nggak perlu bisa jago main gitar kayak Sinsin. Sinsin di sini panggilnya Zoe, Frederick atau apa sih? Sinsin. Oke. Ya. Atau nggak perlu bisa khotbah kayak Coberni, main bass kayak Kohans. Itu semua talenta, itu semua karunia. Itu nggak dibawa mati juga sih. Tapi bayangin kalau kita semua yang ada di tempat ini, kita jago ngampunin orang. Itu jauh lebih penting. Kalian nanti ada di tengah keluarga besar, keluarga kecil, komunitas, kantor. Kalian dikenal sebagai orang yang jago ngampunin orang. Bayangin apalagi udah jago main gitar, jago nyanyi, jago khotbah, jago ngampunin. Wah udahlah. Mahal itu harganya. Ya teman-teman. Kita belajar yuk, kita jago ngampunin yuk. Saya udah kasih tadi triknya. Kita akuin bahwa kita butuh, kita terima dari Tuhan, kita beresin dengan diri sendiri, kita beresin dengan sesama. Ya. Nah ini saya tutup dengan perkataan dari C.S. Lewis. Saya tutup dengan ini. To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Artinya apa? Menjadi seorang Kristen, mungkin tim musik boleh ke depan. Menjadi seorang Kristen berarti itu mengampuni sesuatu yang tidak termaafkan. Kalau di luar mungkin yang termaafkan ya dimaafkan. Tapi bedanya kita sebagai orang Kristen, sesuatu yang gak termaafkan, kita bisa mengampuni. Saya ulang sekali lagi, to be a Christian means to forgive the inexcusable. Jadi menjadi seorang Kristen, itu berarti kita bisa mengampuni sesuatu yang tidak termaafkan. Because God has forgiven the inexcusable in you. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni sesuatu yang tidak termaafkan di dalam hidup kita. Yuk saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu yang terakhir tadi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah, selamanya ku
Tuhan, Kau sudah berbicara Tuhan di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu membawa hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau yang menyucikan, Kau yang memulihkan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami Tuhan. Kami membawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau selidiki. Kami mau bersih Tuhan, mau benar Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan sempurna seperti Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh beres dengan hidup kami, dengan diri kami sendiri Tuhan. Dan setelah itu kami mau beres dengan sesama kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pengampunan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup untuk mengampuni diri kami maupun orang lain tanpa kami menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, seringkali ada kalanya perasaan-perasaan luka-luka itu muncul di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak mungkin melupakannya Tuhan. Dan kami sadari, kami akui bahwa kami masih butuh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memiliki Bapa yang luar biasa Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu menyertai kami, bahkan di titik terendah dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami benar-benar desperate, di saat kami benar-benar kecewa, di saat kami benar-benar buntu Tuhan. Kalau kami bisa masih ada sampai saat ini Tuhan, berjalan hidup ini Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang membawa kami, Engkau yang menggendong kami sampai ke titik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ini hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berperkara lewat hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk hidup yang telah Engkau tebus ini Tuhan, biarlah boleh Engkau pakai sebebas-bebasnya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus.
persembahan kami menjadi persembahan yang harum ya Bapa di mata-Mu ya Tuhan. Biarkan kami bisa terus belajar memberikan hidup kami, mengampuni orang-orang sekitar kami ya Tuhan, orang tua kami, adik kakak kami ya Tuhan, ataupun mungkin teman-teman kami ya Tuhan. Kau yang pimpin kami ya Bapa, Engkau juga yang berkati hamba-Mu Cafe Maria ya Tuhan dan keluarga ya Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu ya Tuhan pada ibadah hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman boleh silakan duduk. Thank you Cafe Mario untuk firman-Nya. Siapa yang diberkati? Nah kan angkat-angkat semua. Siapa yang mau belajar mengampuni? Nah, gak ada yang ini kan. Oke, teman-teman, kita mau persembahan selanjutnya. Habis itu ya persembahan dulu. Kita doa dulu ya. Kita berdoa. Hanya dalam ya Tuhan, sebentar kami akan persembahan, Engkau yang berkati persembahan kami supaya persembahan kami menjadi persembahan yang harum ya Tuhan untuk memperbarui kerajaan-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang memberikan persembahan ini untuk kami supaya orang tua kami Engkau berikan kesehatan juga dalam pekerjaan ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yang pengumuman boleh silakan, persembahannya boleh dijalankan. Oke, halo shalom semuanya. Mantap. Sekali lagi Kofem, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhannya, sangat memberkati ya. Aku tadi ambil satu statement mungkin yang mungkin aku buat sendiri tapi dapat dari sini. Aku tuh kayak ngambil tadi kayak berarti kita untuk kita mau lebih banyak memberkati orang lain, banyak-banyaklah kita berbuat salah mungkin kali ya. bukan banyak berbuat salah, maksudnya dari masalah-masalah yang kita punya, masalah itu pasti akan selesai, dan ketika itu selesai itu akan memberkati orang lain. Jadi intinya kalau kalian punya banyak masalah, berarti kalian bisa memberkati orang lebih lagi berarti. Thank you Kofem. Terus teman-teman, ada yang baru pertama kali hadir mungkin teman-teman di sini ya. Coba boleh dong, angkat tangannya boleh dong yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan ada 4. Boleh kenalan dulu dong. Coba. Kenapa? Oh iya. Boleh teman-teman sekitarnya itiin dulu dong, salamin dulu yang baru tadi pertama kali datang. Ayo coba angkat dari bangku tempatnya. Boleh dari yang baju hijau dulu, baju hijau nih. Siapa bro namanya bro? Despan ya. Oke, kita hain sekali lagi ya, namanya Despan. 1 2 3 hai Despan gitu. 1 2 3. Hai Despan. Oke, selamat datang. Minggu depan ditunggu lagi. Oke, next ya. Boleh nih yang ini. Kevin. Oke, berdiri dong. Biar semua orang lihat di wajah gantengnya ini. Oke teman-teman, kita hain ya. 1 2 3. Hai Kevin. Selamat datang ya, besok ditunggu lagi. Oke. Yang pakai topi. Aku tadi kenal. Farel ya? Farel. Oke, ayo 1 2 3. Hai Farel. Sebelahnya Daud. Oke, kita 1 2 3 nih ya. 1 2 3. Hai Daud. Teman-teman, welcome ya. Minggu depan ditunggu lagi. Despan, Kevin, Farel. Iya, Despan, Kevin, Farel, Daud. Selamat datang, minggu depan ditunggu lagi. Kita ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Teman-teman yang di rumah juga, misalkan kalau kalian udah bisa datang ke ibadah, ayo kita datang bareng-bareng. Nextnya, hari ini tuh ada teman kita yang lagi pengarahan baptis. Puji Tuhannya ada beberapa teman kita yang sudah dibaptis dan mungkin hari ini dia nggak datang, jadi besok itu hari Sabtu dia dibaptis. Mungkin teman-teman yang besok hari Minggu dia mereka tuh mau dibaptis. Ada teman kita 2 namanya Thomas dan juga Ko Michael. Dia itu mungkin hari ini belum datang, jadi mungkin teman-teman mau di sini mau support mau gimana, kita besok bisa sama-sama datang mungkin ya, kita support teman kita yang mau dibaptis itu jam 7:30 pagi. Itu kalau bisa aja. Jadi kita sama-sama support teman kita yang baru dibaptis. Jadi ya puji Tuhan mereka sudah mau untuk menerima Tuhan dengan sepenuhnya.
Terus mungkin teman-teman di sini juga misalkan kalau ada yang belum dibaptis dan mau untuk dibaptis, boleh langsung daftar aja mungkin ke aku atau ke Civi. Nanti mungkin abis ibadah ini kalau emang mau bisa langsung infoin aja. Oke? Setelah itu by the way tadi persembahan udah ya, Cimor? Persembahannya udah ya. Oke. Seperti biasa kita mau mulai membiasakan di belakang itu ada kotak untuk doa, prayer box. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini lagi ada masalah, lagi ada sesuatu yang mau diselesaikan dalam bersama-sama, didoakan bersama-sama, kami dengan senang hati mau ingin berdoa bersyafaat untuk teman-teman. Jadi di belakang tuh ada kotak dan ada kertas, ada bolpen. Jadi kalian mau tulis doa kalian, mau curhat pun silakan di situ, mau anonim ya, mau tulis nama, mau nggak tulis nama, itu terserah dan itu akan kita doakan bersama-sama. So kita akan membiasakan setelah pengumuman seperti ini, kita akan berdoa bersyafaat bareng-bareng. Oke, ada beberapa mungkin teman yang kemarin minggu lalu udah ngisi, jadi kita mau berdoa bersama-sama lagi. Kita mau berdoa untuk teman-teman yang lagi punya masalah atau yang lagi ingin didoakan, dan juga kita mau berdoa untuk gereja kita. Oke, aku mau kita semua bangkit berdiri, yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan, kami hari ini ya Bapak, kami ingin bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan Yesus bersyafaat ya Bapak untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini ya Bapak yang mungkin dalam keadaan susah Tuhan Yesus, yang mungkin saat ini mempunyai masalahnya pribadi Tuhan Yesus, masalah di dalam keluarganya atau mungkin dalam lingkungannya Tuhan, dalam sekolahnya ataupun dalam tempat kerjanya Tuhan. Kami ingin melepaskan doa ya Bapak untuk mereka ya Bapak. Biarlah sejahtera-Mu Tuhan Yesus turun Tuhan Yesus untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah ini ya Bapak. Tuhan kami tahu ya Bapak, kami hidup Tuhan di tempat ini, di dunia ini Tuhan Yesus yang begitu banyak masalah ya Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah lepas Tuhan dari masalah-masalah tersebut. Tapi satu Tuhan yang kami percaya, satu yang kami imani Tuhan, kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan, yang tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami dan terus berjalan di depan bersama kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas semua yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan pada teman-teman kami Tuhan Yesus yang mungkin saat ini dalam kondisi yang down Tuhan Yesus, dalam kondisi yang terpuruk Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus berikan kekuatan Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang mungkin saat ini masih jatuh Tuhan Yesus. Ayo berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang saat ini masih struggle Tuhan dalam hidupnya ya Bapak. Masih struggle dalam pemulihan hatinya ya Bapak. Dalam pemulihan hati terhadap sesama ya Tuhan Yesus, terhadap orang tuanya ya Bapak. Aku mau berdoa ya Bapak, hamba ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk keadaan hati Tuhan Yesus setiap anak-anak di tempat ini ya Tuhan Yesus. Mereka yang masih memiliki kepahitan Tuhan Yesus, mereka yang masih memiliki luka terhadap orang tuanya atau terhadap sesamanya Tuhan Yesus. Biarlah hamba Tuhan Yesus berdoa ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Tuhan yang memurnikan hatinya ya Bapa, Engkau yang terus memperbaharui hatinya ya Bapa Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa ya Bapak. Kami bersatu hati ya Tuhan Yesus, berdoa untuk gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami bersatu hati ya Bapak, biarlah Engkau terus melingkupi gereja kami Tuhan, sing kami Tuhan Yesus, ibadah yud kami Tuhan, terus memuliakan nama-Mu selalu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami selesai Tuhan berdoa bersyafaat Tuhan Yesus. Biarlah doa ini Tuhan, kami ingin naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin naikkan selalu Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman kami Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan, yang baru join Tuhan Yesus bersama kami di ibadah sing kami pada hari ini ya Bapak. Ada Devan Tuhan Yesus, ada Kevin, ada Farel, ada Daud ya Bapak. Kau berkati mereka Tuhan, Kau pimpin mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka mendapatkan komunitas Tuhan yang baik ya Bapak di tempat ini ya Tuhan. Menjadi satu Tuhan, menjadi komunitas yang baik Tuhan Yesus dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar sini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan kami kedatangan teman baru kami Tuhan, bukan suatu hal yang
Yang aneh Tuhan Yesus ketika kami mendapat teman baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan teman baru kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Mari teman-teman, ibadah kita telah selesai. Arahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah, jadilah berkat untuk lingkungan sekitarmu dan keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan masih siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Sabtu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.